Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan sebelum mulai, kita salah satu dari kalian ketua atau wakilnya bisa menyiapkan doa. Siap. Gerak. Doa mulai. Silakan sebelum dimulai cek dulu kerapihan seragamnya. Tolong yang masih belum rapi, belum lengkap silakan dirapikan dulu. Ya. Silakan berdiri dirapikan dulu. Ya, sembari menunggu semuanya dirapikan. Untuk yang belum rapi, gimana tadi berangkat sudah pada pamit dengan orang tua? Sudah salim? Apa jamin awal saku? Sebelum dimulai hari ini saya absen dulu untuk kehadirannya. Yang pertama, Abi Ryan, Afan Ramadhani, Ahmad Fauzan, kemudian Wi Pramoso. Sebelum memulai, saya ingin menanyakan terlebih dahulu ke kalian. Kalau di gambar ini kalian lihat, saya bertanya tentang satu kata yang ada di atas ini, pelumasan. Kira-kira yang ada di pikiran kalian tentang pelumasan itu apa? Apa? Poli. Nah, ada lagi yang punya pikiran lain tentang pelumasan? Pendingin. Apa tadi? Yang ada di dalam mesin. Apa lagi? Pelumasan itu apa sih? Tadi minyak rem masuk ke pelumasan nggak sih? Nah, itu nanti kita pelajari di sini karena tujuan pembelajaran kita di kali ini itu adalah seperti yang kita lakukan ini. Setelah diberikan materi penjelasan melalui presentasi dan diskusi kelompok, peserta didik yaitu kalian di 11 TSM 3 itu mampu memahami fungsi sistem pelumasan, kemudian jenis-jenis sistem pelumasan, komponen-komponen sistem pelumasan, serta fungsi masing-masing komponen sistem pelumasan. Juga mampu memahami cara perawatan sistem pelumasan sepeda motor dengan tingkat ketepatan minimal yaitu 80%. Ya. Kemudian dalam pelajaran kita kali ini tentu ada penilaiannya ya dari saya. Nah, penilaiannya itu nanti pada dua saat yang berbeda, yaitu saat berjalannya pembelajaran, yaitu diamati melalui penilaian sikap dan penilaian praktek. Kemudian pada akhir pembelajaran dilakukan dengan post test atau tes tertulis. Nanti akan ada tes yang saya berikan dan kamu isi pada lembar jawab nanti dikumpulkan untuk mengetahui seberapa banyak kamu memahami yang saya berikan. Jadi saya harapkan kalian tetap semangat, tetap fokus. Jadi tidak menghasilkan hasil yang mengecewakan dalam pembelajaran kali ini. Bisa dimengerti? Oke, saya minta tolong ke salah satu dari kalian untuk ke depan biar kita fokus, kita kasih yel-yel terlebih dahulu. Ya, nggak apa-apa. Sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, biar fokus, biar semangat, kasih yel-yel dulu. Tolong salah satu. Siapa yang bisa memimpin? Oh, salam. Yang saya
sepakat akan membagi kelompok ya, dan sudah dibagi. Ini untuk duduknya sudah per kelompok? Ada yang terpisah dengan kelompoknya mungkin? Sudah. Berarti tadi masuk sudah dibagi dalam kelompok-kelompok. Ya sudah. Berarti mempermudah saya. Nah, masuk ke sini pengertian dan fungsi sistem pelumas. Sistem pelumas sepeda motor merupakan salah satu sistem pada sepeda motor yang berfungsi untuk mengurangi kehausan, mengurangi gesekan pada bagian-bagian yang bergerak, serta mendinginkan dengan jalan memindahkan panas ke pelumas. Tadi yang bilang mendinginkan berarti betul salah satu fungsinya. Kemudian menyumbat atau merapatkan rongga-rongga yang ada pada sepeda motor, salah satunya cincin-cincin torak atau piston dengan dinding silinder. Kemudian juga untuk membantu membersihkan bidang yang dilumasi. Nah, berarti tadi membersihkan itu benar. Membersihkan bidang yang dilumasi dengan cara menarik kotoran-kotoran sistem pembakaran. Nah, sebagai contoh saya minta tolong salah satu ke depan, Mas, ambil botol oli. Di situ tolong dibaca yang ada tulisan SAE-nya, ya. Ini sini ada teman-temannya, ada nggak? Di situ tertulis berapa? Berapa? 10W, 30 API, SL, 4T. Nah, oke. Kalau kita jelaskan ya, di sini itu ada nih, kamu benar 10W, 30 API, SL, 4T. Berarti dia kekentalannya itu 10 sampai 30. Berdasarkan API, ya API ini dia adalah SL, berarti motor bensin yang tugasnya berat karena ini masuk ke dalam mesin yang putarannya tinggi. Kemudian partai ini untuk petunjuk bahwa itu digunakan untuk motor jenis 4 tak. Ya, terima kasih. Nah, tolong kalian Mas diambil itu contoh oli. Saya ini bawa contoh oli yang masih baik dan oli yang masih yang sudah tidak baik. Nah, nanti coba kalian cek oli yang masih baik itu oli yang mana? Coba tangan temenmu atau tangan kirinya yang masih baik. Oke, yang kanan, yang ini ya. Nah, ini bisa kita lihat dari sebentar Mas bisa lihat. Nah, dari yang apa yang dulu pertama? Nah, kalau di volume kita nggak bisa cek ya karena itu berdasarkan titik warna. Kelihatan terang yang sebelah kanan dan cenderung lebih transparan. Kemudian kekentalan oli, ini kamu bisa cek kalau kamu ambil seperti ini, itu nggak akan menetes dengan mudah. Kalau oli yang sudah encer, kamu gigit aja langsung netesnya cepat ya. Jadi kekentalannya pasti beda antara oli yang baik dan jelek. Kemudian kebersihannya juga pasti beda. Ini dirasakan itu banyak kotoran. Nah, nanti kamu bisa rasakan sendiri ketika kita masuk ke pembelajaran praktek. Nah, tapi untuk hari ini sebenarnya kita fokus ke pengetahuannya dulu. Ya, silakan, terima kasih Mas, kembali ke tempat ini. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa kondisi pompa oli. Pemeriksaan kondisi pompa oli ini dilakukan untuk mengecek kondisi apakah di situ banyak kotoran atau tidak. Kalau di situ banyak kotoran, pastikan selalu bersihkan. Tapi kalau memang sudah tidak layak, berarti wajib di. Sampai sini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, kalau telat ganti oli, tentu akan terjadi masalah ya, karena kalau seperti yang dibilang tadi di sini itu harus selalu periodik. Karena umur oli sendiri tentu ada masanya. Jadi semakin lama kamu menggali oli, kemampuan oli untuk yang tadi fungsinya belum masuk dan itu akan semakin berkurang. Dan itu bisa menimbulkan kerusakan ke komponen-komponen yang saling bergesekan.
Kalau komponen pergeseran itu tidak terurus dengan baik, tentu akan terjadi aus dan mesin rusak. Tentu masuknya ke umur mesin yang akan semakin sedikit ya, semakin pendek. Jadi penggantian oli ini juga dimaksudkan untuk memperpanjang umur mesin. Jadi pastikan jangan sampai menimbulkan kerusakan yang fatal karena telah mengganti. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Kita kemarin sudah ya sepakat ya, kalau setelah saya menjelaskan nanti akan saya beri satu gambar kepada kalian tentang yang namanya diskusi, dan gambar yang kalian pilih nanti tolong didiskusikan dalam kelompok dan hasil diskusinya nanti dipresentasikan. Kalian boleh untuk maksudnya melihat dari buku tambahan barangkali kemarin yang sudah ada catatan bisa dikeluarkan apa nanti dari penjelasan saya rasa juga sudah cukup. Jadi hari ini kita mulai ya untuk diskusinya ya. Nanti saya bagikan gambar diskusinya. Silakan di situ ada pertanyaan yang bisa memandu kalian untuk melakukan diskusi tentang gambar yang saya pilihkan. Oh ya, sebelum saya bagi silakan pilih dulu gambar pertanyaan yang ingin kalian jadikan bahan diskusi. Di sini ada 5 gambar sesuai dengan kelompoknya kalian, tetapi silakan pilih saja. Saya serahkan dari kelompok 1 sampai 5 mau ambil gambar yang mana. Nah, yang pertama ini ada gambar ini orang kentut. Yang kedua ini sedang pegang stick. Dan yang ketiga adalah tentang ini sama sticknya juga. Kemudian ini gambar oli dan juga ini gambar sedang memasang baut ya. Silakan didiskusikan dulu sebentar terus mau pilih yang mana. Ya, sudah? Dari kelompok 1 mau pilih kelompok yang pertama. Ini, silakan. Untuk kelompok 2. Pak, ini. Ya, Pak. Silakan diskusikan dulu. Kelompok 3. Ini ya, silakan diskusikan. Kemudian kelompok keempat mana? Itu bisa dipakai untuk mendiskusikan juga di diskusi kamu. Nah, kalau dilihat dulu nih. Nah, ini video tentang proses penggantian oli ya. Ini nama yang pertama. Tambahkan bang oli di bawah baut pembuangan air mesin. Nah, ketika menaruh ini pastikan satu itu di tempat yang rata pada posisi tanda tengah. Silakan dari penjelasan ini untuk tambahan diskusi kalian. Silakan lanjutkan diskusinya. Pastikan yang harus saya sampaikan itu harusnya membantu kalian dalam diskusi. Nah, selesaikan dulu diskusinya, saya berikan waktu.
masalah atau bukan masalah, kalau ini masalah, masalahnya bisa disolusinya seperti apa. Kemudian ini tadi gambar berapa? Oh iya. Sudah. Ini kelompok tidak. Gambar berapa? Nah tadi penjelasan saya harusnya bisa dipakai ya. Ini kalau beri. Ini kelompok berapa? Tentang? Jadi sudah disampaikan ya, dilihat dari awalnya. Maju presentasikan hasilnya, kemudian lapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi gambar nomor 4. Dari pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang bisa kamu ambil dari gambar tersebut. Oli yang sudah tercampur oleh air. Apakah hal tersebut ada permasalahan dalam sistem pemasaran? Jelaskan salah satu masalah karena oli yang tercampur dengan air terjadi karena adanya kebocoran pada mesin. 3. Apakah perbaikan solusi saran yang bisa kamu berikan terkait hal tersebut? Segera kecuali cek kebocoran pada mesin, selalu perhatikan kondisi oli. Silakan para kalian yang mau bertanya. Silakan ada yang mau tanya? Ya, Ya, silakan. sebutkan nama. Sebentar saya Silakan coba jawab.
pertanyaan ini sudah sangat baik karena ini paham ya? Ini nanti sebelum tadi saya bagikan soal, kemudian tolong dikerjakan. Ini lembar jawabnya di waktu saya kira soal ini saya beri waktu 10 menit mungkin bisa dikerjakan lebih cepat kalau kalian mau membeli tapi yang saya sampaikan. Silakan dikerjakan. Isi nama dan identitas kalian, ya. Silakan isi. Nanti kalau sudah dimulai. Lembar jawab soal sudah dapat semua? Silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Saya ingin meminta ke salah satu anak sebelum mulai pengajaran kira-kira hari ini itu kita belajarnya tentang apa aja sih? Nah, kita lihat nanti salah satu boleh untuk maju, kira-kira ada yang bisa maju? Kalau saya video saja, oke, lebih. Ya nggak apa-apa, buku silakan. Nah, kira-kira hari ini kita belajar apa aja sih ya? Nanti kalau ada yang bisa tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini. Yang bisa saya sampaikan adalah pertama, fungsi sistem penguasaan. Fungsi sistem penguasaan adalah untuk mengurangi keharusan, untuk mendidikkan mesin, untuk mengisi celah mesin, dan untuk membersihkan bentuk emas. Dan kedua, ada komponen sistem kemasan. Ada pun beberapa komponen pada sistem kemasan, yaitu pompa oli, filter oli, trailer, kayu oli, dan badan atau bak penampilan. Yang ketiga, ada perawatan kepala pada sistem kemasan. Pertama, memeriksa kondisi oli. Ada beberapa faktor untuk memeriksa kondisi oli, yaitu volume oli, warna oli, kekentalan oli, kebersihan oli, dan aroma oli. Yang kedua, melakukan penggantian oli secara berkala. Yang ketiga, memeriksa filter oli secara berkala. Dan yang terakhir, memeriksa kondisi pompa oli. Sekian yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya bagus ya, artinya saya tadi baru menunjuk ternyata sudah ada yang mau maju, artinya kalian berani untuk menyampaikan apa yang kalian dapat dan juga saya terima kasih ini sudah cukup ini ya sudah cukup lengkap sekali dari apa yang kita bahas tadi tentang baik pengertian dan fungsinya tadi sudah disampaikan semua mulai dari mengurangi kehausan, kemudian mendinginkan, membersihkan. Kemudian ini yang belum sempat ya saya dengar tapi itu tentang fasilitas rumah sedikit penting ya. Kenapa penting? Karena ini itu yang kalian gunakan untuk memilih oli untuk motor kalian ataupun kepada konsumen menawarkan mana sih oli yang sesuai dengan spesifikasi dari mesin. Yaitu pertama tentang kisahnya atau pengenalan baik yang fixed grade maupun yang grade. Kemudian klasifikasi apa ini untuk oli penggunaan jangan sampai salah, oli mesin untuk oli garden untuk oli mesin, apalagi oli mesin untuk minyak. Nah, yang saya asin tadi sampai itu ya yang sering terjadi. Tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya
adalah tolong cari masalah-masalah atau problem yang sering terjadi pada sistem pelunasan. Ya, cari boleh di internet, boleh di buku, silakan nanti ditulis pada selembar kertas beserta dengan solusi dari masalah-masalah tersebut. Yang dikumpulkan di pertemuan kita yang itu saya harapkan dikumpulkan di awal pembelajaran minggu depan. Kemudian sebelum saya akhir ini, saya ingin meminta kalian dan ingin bertanya dulu sebelum meminta saran dari kalian. Ingin bertanya gimana, apakah semua pembelajaran kali ini mungkin tadi saya sudah menilai dengan post-test ya, tapi menurut kalian nih, apakah kalian sudah bisa memahami dengan baik semua materi yang saya sampaikan? Apakah bisa diterima semua dari mulai awal tadi sampai yang di akhir masuk dalam diskusi? Bisa? Apakah cukup jelas? Apakah ada yang masih bingung? Cukup jelas kan ketika saya ngomong dari sini sampai ke sana, di pojok juga apakah sudah jelas? Makasih kalau sudah jelas. Terus saya ingin bertanya ke kalian, kira-kira ada nggak nih masukan tentang ketika saya menjelaskan, apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahkan? Monggo barangkali terlihat. Oke. Ya, sudah silakan. Oke. Terima kasih Mas Idan. Tadi Mas Idan bilang saya menjelaskan tolong jangan terlalu cepat. Mungkin dari ini terlalu cepat saya minta maaf, tapi kedepannya nanti saya perbaiki lagi ya. Karena mungkin berpikir dengan waktu yang ini biar semua materi yang rencananya hari ini saya sampaikan itu agar semuanya bisa silakan untuk salah satu dari kalian nanti menyiapkan, kemudian berdoa dan salam ya. Silakan untuk ketua kelas boleh untuk menyiapkan doa dan Siap, gerak, doa, mulai.